Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma amin. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan di kesempatan kali ini, kami akan berusaha untuk menjelaskan tentang metode belajar bahasa Arab yang dimulai dari bacaan sholat. Yang kami sebut dengan pahami bacaan sholat dalam 30 hari. Bagaimana metodenya? Berapa lama waktu yang diperlukan? Dan apa saja yang perlu diperhatikan? Insya Allah akan segera kita pahami sebentar lagi. Baik, belajar bahasa Arab dari bacaan sholat. Teman-teman sekalian, sebelum kita paparkan bagaimana cara belajar bahasa Arab, maka alangkah baiknya kalau kita mempelajari sedikit tentang keutamaan belajar bahasa Arab secara umum. Yang pertama adalah bahasa Arab ini merupakan bagian dari agama kita. Yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yang ketiga adalah bahasa Arab merupakan bekal untuk berdakwah. Yang keempat, wasilah memahami agama Islam dengan sempurna, dan masih banyak lagi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, merupakan bagian dari agama Islam. Berdasarkan perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Yang kedua adalah masih berhubungan dengan poin yang pertama, bahasa Arab merupakan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Sampai sini adalah saksi bahasan kita. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Dan telah kita ketahui bersama bahwasannya Rasulullah SAW beliau lahir di Makkah, kemudian akhirnya hijrah ke Madinah. Yang selanjutnya adalah bahasa Arab ini adalah syarat mutlak bagi seorang dai yang ingin berdakwah, seorang mubaligh, bekal untuk berdakwah. Karena seseorang pendakwah harus senantiasa menggali dan mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis yang itu semuanya tertuang dalam bahasa Arab. Jika seorang dai tidak menguasai bahasa Arab, maka dia belum layak untuk naik ke atas mimbar dakwah di sini. Karena belum mampu mengambil hukum Islam langsung dari sumbernya. Sangat berbeda teman-teman sekalian kalau kita belajar agama ini dari sumbernya langsung, dari teks-teks berbahasa Arab. Kalau kita bandingkan dengan kita baca terjemahan misalnya, terjemahan Quran, terjemahan hadis, maka akan sangat-sangat berbeda. Yang selanjutnya adalah wasilah memahami agama Islam dengan sempurna. Seluruh sumber utama dalam agama kita tertulis dengan bahasa Arab. Mulai dari Quran, hadis, sampai kitab-kitab para ulama, seluruhnya berbahasa Arab. Sehingga bahasa Arab menjadi sarana yang sangat efektif untuk mentransfer berbagai macam ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang penuntut ilmu agama yang bersungguh-sungguh memahami Islam dengan baik tentunya tidak bisa lepas dari kitab-kitab para ulama dalam berbagai disiplin ilmu yang itu semuanya berbahasa Arab. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan bahasa Arab. Baik, mengapa dimulai dari bacaan sholat? Di sini kami ingin memulai dari satu keresahan. Sebagian kita mengatakan bacaan sholat dan Quran adalah bahasa Arab yang sulit. Sebagian dari kita mengatakan bacaan sholat dan juga Al-Quran adalah bahasa Arab yang sulit dipelajari atau dipahami. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kita mudah untuk memahaminya. Tertulis di sini, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
Ini adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan siapa-siapa yang ingin belajar Al-Qur'an. Ayat di atas tidak hanya ditunjukkan kepada orang Arab, tapi juga untuk kita semuanya sebagai kaum muslimin. Karena agama ini adalah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam ini. Dan ayat ini tidak hanya untuk orang Arab, tapi untuk kita semuanya juga. Keresahan yang selanjutnya adalah keresahan yang sering dirasakan oleh banyak orang adalah tidak khusyuk dalam sholat karena tidak paham artinya. Doa yang dibacakan terasa hampa tanpa makna, kosong dan tidak menyentuh hati. Tidak merasakan keagungan ayat-ayat Al-Quran, dan ibadah hanya terasa rutinitas tanpa adanya ruh. Yang kita inginkan adalah kita ingin sholat dengan khusyuk, namun kendalanya adalah belum faham bacaannya. Sering berdoa, tapi belum tahu maknanya. Rajin tilawah, tapi hati terasa hambar saat membaca Al-Quran. Ingin meningkatkan kualitas ibadah agar lebih bermakna. Oleh karena itu kami merancang satu program pembelajaran untuk membantu teman-teman sekalian. Untuk membantu teman-teman sekalian agar lebih mudah dalam memahami bacaan sholatnya dan doa-doa yang sering dipanjatkan. Sebelumnya, ada satu prinsip yang saya sebut dengan prinsip fundamental, yaitu ada 4 skill kemampuan berbahasa. Dalam semua bahasa Inggris misalnya, dan semua bahasa tidak terlepas dari 4 hal ini. Yang pertama adalah kemampuan berbicara. Yang kedua, kemampuan menulis. Yang ketiga, kemampuan membaca. Dan yang keempat, kemampuan mendengarkan. Kalau kita perhatikan, skill berbicara bahasa Arab memerlukan lingkungan yang mendukung, terutama untuk praktek bicara bahasa Arab. Sangat cocok dan sesuai untuk santri yang tinggal di lingkungan pesantren ataupun komunitas yang menghidupkan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Nah, sedangkan bagi masyarakat non-Arab pada umumnya, ini sangat sulit dilakukan. Ini sangat sulit untuk dilakukan, mengingat minimnya dukungan. Dukungan dari orang-orang sekitar kita. Sangat jarang yang kita dapati mereka berbicara menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, skill berbicara agak sulit kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kita tahu, skill berbahasa ini adalah skill yang terus harus dilatih agar tidak hilang. Adapun skill menulis dan membaca kitab Arab di sini, membaca kitab Arab ya, lebih memungkinkan untuk dipelajari daripada skill berbicara. Yaitu apabila kita tinggal di kawasan non-Arab. Skill membaca dan menulis yang kita butuhkan adalah mengulang-ulang terus berlatih membaca maupun kaidah penulisan. Kendalanya adalah waktu belajar yang relatif lama. Juga harus didampingi oleh guru yang berkompeten yang secara rutin menyampaikan materi. Adapun skill mendengarkan adalah skill yang paling mendasar dalam semua bahasa. Pada waktu kecil, ini step by stepnya ya, pada waktu kecil kita tidak langsung bisa bicara. Pada waktu kecil kita tidak langsung bisa bicara, membaca maupun menulis. Akan tetapi terlebih dahulu memahami apa yang kita dengarkan dari orang tua kita. Setelah itu kita mulai bicara sedikit demi sedikit. Masuk usia TK SD, kita baru belajar membaca dan menulis. Artinya skill mendengarkan ini adalah skill yang paling mudah untuk dikuasai dalam semua bahasa. Berdasarkan fakta yang telah kami sebutkan, maka kami merancang suatu pola pembelajaran bahasa Arab yang dimulai dari skill yang paling dasar, yang paling basic, yaitu skill mendengarkan. Pada program ini, kita akan mulai dari bacaan sholat. Mengapa bacaan sholat? Karena
Di antaranya adalah sebabnya karena kita sering mendengarkan bacaan sholat, baik bacaan kita sendiri maupun bacaan orang lain, bacaan imam misalnya dalam, sholatnya. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu cara bacanya, minimal satu jenis, satu macam bacaan sholat. Kemudian kita sudah hafal, karena setiap hari kita sholat. Ini berhubungan dengan poin yang selanjutnya, yaitu setiap hari kita sholat. Kemudian agar sholat kita lebih khusyuk dan bermakna, dan kemudian juga dalam bacaan sholat, ini mencakup banyak kosakata dalam Al-Quran. Baik, bagaimana metodenya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Baik, metode belajar kita bagi menjadi 3. Sebelum mulai belajar, ketika proses belajar, dan setelah proses belajar. Kita masuk kepada tahap persiapan sebelum belajar. Sebelum satu sesi pelajaran, satu sesi di sini maksudnya adalah satu sesi untuk setiap judul. Nanti insya Allah akan kita jelaskan, kurang lebih ada 30 judul ya. Akan ada sekitar 30-an judul. Yaitu kita ulangi, sebelum satu sesi pelajaran dimulai, kami akan mengirimkan kosakata yang terbagi menjadi 3 kategori. Kategori utama adalah kosakata yang wajib dihafalkan. Kosakata wajib yaitu kosakata yang terdapat dalam bacaan sholat. Kategori kedua adalah sangat dianjurkan untuk dihafal, yaitu jenis kosakata yang dianjurkan untuk dihafalkan berupa sinonim atau antonim dari kata utama. Namun perlu kita pahami bahwasannya tidak semua kata itu punya antonim maupun sinonim ya. Misalnya lemari. Lemari tidak punya persamaan kata maupun lawan kata. Beda dengan jauh, dekat, itu ada persamaan dan juga antonimnya. Yang ketiga adalah kategori dihafalkan jika mampu. Akan ada kosakata tambahan yang ini merupakan kosakata yang kami sangat juga anjurkan sebenarnya untuk dihafal, tapi lihat kemampuan. Kalau misalnya mampu untuk dihafalkan, maka dihafalkan lebih baik. Dalam sehari ada sekitar 10 kosakata wajib, 8 kosakata anjuran, dan 5 kosakata tambahan. Ya, sehari ada sekitar 20 sampai 30 kosakata. Tapi yang wajib insya Allah sekitar 10 ya. Kalau dalam sehari itu kita menghafalkan yang wajib saja 10 ya, kalikan 30 hari ada sekitar 300 kosakata. Dan kalau punya semangat yang lebih, insya Allah bisa 500 dan bisa lebih banyak lagi. Baik, kenapa menghafal kosakata itu penting? Ini saya coba tanya di Google ya. Ini saya coba untuk riset di Google, dan juga saya tanyakan ChatGPT sama Google Gemini ini. Berapa kali lafaz Allah terulang dalam Al-Quran? Kita ketahui di sini lafaz Allah terulang sebanyak 2698 kali dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat Al-Mujadilah namanya. Seluruh ayatnya itu ada lafaz Allah di situ. Yang ini mencakup sekitar 3,48% jumlah kosakata, jumlah kata dalam Al-Quran ada 77.000 lebih ya. Ini para ulama berbeda-beda dalam menghitungnya karena perbedaan metode dalam menghitung. Tapi intinya adalah banyak, sekitar 70.000. Lafaz Allah mengambil 3,48%. Kemudian yang lain misalnya Rob terulang sebanyak 972 kali dalam Al-Quran. Ini mencakup sekitar 1,26%. Lafal fi di sini, lafal fi terulang sebanyak 1351 kali dalam Al-Quran yang mencakup sekitar 1,75%. Lafal Allah mencakup 2,1%, dan inna di sini berbagai variasinya juga ya.
ini terulang 3.000 kali dalam Al-Quran, mencakup 3,87%. Ini baru beberapa eh, ini baru beberapa kosakata. Bayangkan jika kita menghafal minimal 300 kosakata yang sering terulang dalam Al-Quran, maka sangat memungkinkan untuk kita memahami minimal 50% kosakata yang ada dalam Al-Quran. Ini kita bicara tentang kosakata, teman-teman sekalian, belum tafsir ya. Kalau tafsir, maka tidak cukup hanya dari terjemahan kosakata, kita harus kembali kepada tafsir-tafsir yang Indo, semacam tafsir Ibnu Katsir dan juga yang lainnya. Ini hanya sekedar kita mengetahui artinya dalam terjemahan. Catatan di sini ya. Di sini kami menganggap bahwa semua telah menghafal doa dan bacaan sholat. Karena setiap hari sholat. Apabila belum di sini, mungkin ada yang lupa bacaan sholat ya, atau mungkin ada yang barangkali baru masuk Islam dan lain sebagainya, maka silakan dihafalkan minimal satu bacaan. Dan insya Allah di pertemuan Zoom akan kita bimbing juga ya, kita bimbing untuk bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Nah, apabila mampu, maka menghafal banyak riwayat akan lebih baik. Apabila mampu, maka menghafal banyak riwayat akan lebih baik. Teman-teman sekalian, kita ketahui bacaan sholat itu banyak riwayatnya. Mungkin seumur hidup kita hanya mengetahui satu atau dua jenis bacaan sholat. Misalnya dalam iftitah misalnya, itu banyak sekali variannya, banyak sekali macamnya. Kemudian doa ruku, doa sujud itu banyak variannya. Yang benar yang mana? Yang benar riwayat yang mana? Semuanya benar teman-teman sekalian ya. Semuanya dari Rasulullah SAW. Semuanya bisa kita amalkan. Dan kalau kita mempelajari lebih dari satu, maka insya Allah kita akan lebih banyak wawasannya, lebih banyak ilmunya, dan lebih banyak kosakata yang akan kita hafalkan. Dan insya Allah akan kita usahakan untuk belajar hampir semua varian bacaan sholat ya, yang sahih tentunya insya Allah. Dan di sini teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam pembahasan fikih, karena pembahasan fikih itu pembahasan yang lainnya. Di sini kita fokus untuk mengetahui arti dan maknanya. Baik, itu adalah sebelum mulai belajar. Kemudian tahap yang kedua adalah ketika proses belajar. Ketika proses pembelajaran, proses belajar akan dilakukan dengan dua metode. Live Zoom meeting, interaktif, dan rekaman video. Kita bahas tentang rekaman video. Jumlah rekaman video kurang lebih ada 30 judul. 30 judul ya teman-teman. 30 judul materi yang bisa diakses insya Allah 24 jam. Diusahakan akses video setelah menghafal mufradat yang dikirimkan sebelum pembelajaran. Step pertama yang tadi. 30 judul materi ini bisa disimak per satu harinya satu judul. Satu judul berisi satu video panjang atau beberapa video pendek. Kemudian jadwal live Zoom meeting 2-3 kali dalam satu pekan selama masa belajar 1 bulan ya. Diharapkan seluruh peserta aktif dalam sesi pembelajaran. Kemudian itu yang ketiga, yang paling penting adalah setelah proses pembelajaran selesai. Ini adalah salah satu proses yang paling penting, yaitu menjaga ilmu yang telah kita dapatkan dan agar jangan sampai terlupakan. Usahakan menyimak video sekali lagi. Menyimak lagi video materi pembelajaran agar lebih paham tentang materi. Bagi yang merasa kesulitan memahami materi, usahakan menyimaknya 2-3 kali atau sampai paham. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Apabila ada kesulitan, silahkan menanyakan materi di grup support yang kami sediakan. Insya Allah kami akan mendampingi di grup support ya selama 1 tahun ke depan. Nanti akan kita bahas
kenapa 1 tahun ke depan. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk program ini? Materi ini dirancang untuk bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari. Terdiri dari kurang lebih 30 judul materi per 1 judul 1 hari. Baik, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana kalau belum menyelesaikan materi dalam 1 bulan atau 30 hari? Itu bagi teman-teman yang memiliki kesibukan yang banyak atau merasa kesulitan sehingga belum bisa menyelesaikan materi dalam 1 bulan, maka materi tetap bisa disimak meskipun telah lewat dari 1 bulan. Yaitu materi video yang tadi. Grup support untuk konsultasi tetap akan aktif selama 1 tahun. Insya Allah selama setahun penuh akan kita dampingi untuk di grup support. Jadi teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai materi yang kurang difahami, maka akan kita jawab di grup support insya Allah. Jadi sekali lagi teman-teman, menjawab kenapa 1 tahun di sini, kita sangat menyadari teman-teman yang misalnya tidak punya waktu sama sekali, atau ibu rumah tangga yang punya banyak anak misalnya, yang sangat-sangat kesulitan untuk menyimak materi setiap harinya, maka tidak masalah menyimak 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan 1 pekan sekali. Jika menyimak materi 1 pekan sekali karena kesibukan yang tadi, atau karena mungkin belum paham menyimak sekali 2 kali, sehingga harus mengulang-ulang terus, maka jika teman-teman sekalian menyimak 1 pekan sekali, setahun ke depan akan terselesaikan insya Allah. Nah, kalau lewat 1 tahun dan belum menyelesaikan, maka mungkin semangatnya yang perlu ditingkatkan lagi. Karena 1 tahun itu waktu yang sangat lama untuk menyimak 30-an materi, insya Allah bisa ya teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman sekalian menyimak 1 pekan sekali untuk suatu materi, maka tidak sampai setahun materi akan terselesaikan insya Allah. Semampunya teman-teman ya, kalau misalnya target 1 bulan memang agak berat, enggak masalah 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun pun tidak masalah. Tapi pada dasarnya materi ini kita siapkan untuk mereka yang bisa fokus dalam 1 bulan. Yang kita pelajari insya Allah selama 1 bulan penuh, insya Allah kita akan belajar bahasa Arab langsung dari bacaan sholat dan doa-doa yang kita baca setiap hari. Program ini dirancang agar Anda memahami bacaan sholat dan doa keseharian, menghafal 300 sampai 500 minimal ya kosakata dalam Al-Quran yang sering terulang. Kemudian memahami kosakata dasar dalam Al-Quran dan hadis, mengenal tata bahasa Arab sederhana yang insya Allah nanti juga akan kita bahas di Zoom meeting insya Allah ya. Kemudian menghafal dan mentadaburi bacaan sholat untuk ibadah yang lebih hidup. Baik, catatan ya. Program ini ditujukan untuk memahami bacaan sholat dan doa sehari-hari, terutama untuk yang belum pernah belajar bahasa Arab, ataupun yang sudah pernah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit ya, pernah merasakan di sekolah dulu, ya tapi belum paham, atau mungkin pernah ke pesantren sebentar kemudian keluar gitu ya. Yang kedua adalah yang harus diperhatikan, program ini tujuannya bukan untuk belajar percakapan bahasa Arab sehari-hari. Karena memang untuk belajar percakapan kita ada program lain, tapi bukan program ini. Program ini sangat fleksibel ya untuk orang-orang yang memiliki banyak kesibukan. Baik, rangkumannya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah menghafal materi pembelajaran, kemudian menyimak materi pembelajaran yang tadi katakan kurang lebih 30 materi ya. Mengulang dan memurojaah kembali poin 1 dan kedua. Jadi setelah selesai menyimak ya, menghafal, menyimak, dan mengulang lagi, Setelah mengulang dan menyimak kembali, maka bisa beralih ke materi yang selanjutnya. Kemudian jika kesulitan, maka silakan bertanya di grup support yang insya Allah akan kita sediakan. Kemudian yang paling penting adalah mempraktekkan pemahaman materi di saat sholat dan berdoa. Kemudian yang selanjutnya adalah istiqomah dalam belajar dan beribadah. Baik, sedikit motivasi teman-teman sekalian. Belajar ilmu itu butuh waktu ya, tidak ada yang namanya instan. Seperti menanam pohon, perlu sabar, perlu dirawat, kemudian berbuah. Ilmu agama adalah cahaya,
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada orang yang malas dan tergesa-gesa. Kunci utama adalah dalam belajar ya, kunci utama dalam belajar adalah menghafal dan terus mengulang-ulang hafalan. Tanpa pengulangan, hafalan akan pudar dan tanpa hafalan, ilmu tidak akan tertanam kokoh dalam hati. Ingatlah juga belajar agama, terutama belajar sholat adalah investasi yang besar untuk dunia dan akhirat. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi penolong di saat susah, penenang di saat gelisah, dan penyelamat di hari hisab. Jangan pernah meremehkan 1-2 rakaat ya, 1 ayat, 1 doa, karena bisa jadi itulah yang kelak menjadi pembela kita semuanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dan belajar, teruskan langkahmu, karena setiap detik yang kau gunakan untuk menuntut ilmu agama adalah detik yang sedang membangun masa depanmu di dunia dan di akhirat. Baik. Apakah program ini ada biayanya? Teman-teman sekalian, dalam menjalankan program ini ada beberapa biaya yang harus kami tunaikan. Pertama untuk admin operator, kemudian juga untuk domain dan yang berhubungan dengan internet ya. Kemudian ada juga aplikasi untuk editing dan juga untuk editornya. Kemudian juga ada kuota internet. Maka kembali ke pertanyaan apakah ada biayanya? Maka jawabannya ada teman-teman sekalian. Akan tetapi biayanya sangat rendah, sangat-sangat murah, sangat kecil ya, dibandingkan dengan manfaat yang akan teman-teman dapatkan. Dan Imam Syafi'i mengatakan dalam salah satu syairnya, bahwasannya menuntut ilmu itu perlu yang adanya bulughah, yaitu biaya. Lalu kemudian jika ada pertanyaan, apa bedanya program ini dengan video-video belajar bahasa Arab yang lain yang sudah ada di YouTube? Kita katakan yang pertama adalah materi yang terstruktur dan urut teman-teman sekalian. Jadi urut dimulai dari awal sampai akhir. Jadi materi yang urut dari awal sampai akhir itu menjadikan sistem belajar kita lebih terarah dan mencapai tujuannya. Yang kedua yang paling penting adalah adanya dukungan teman-teman. Adanya support, ada ruang untuk diskusi dan ruangan untuk bertanya, untuk konsultasi apabila belum paham. Yang itu tidak bisa teman-teman dapatkan jika belajar dari video-video belajar bahasa Arab yang sudah ada di internet. Mungkin teman-teman bisa menuliskan sesuatu di kolom komentar, tapi terkadang dijawab, terkadang tidak. Jawabnya pun tidak bisa lengkap ya teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih bagi yang menyimak sampai sini. Untuk berapa biayanya dan bagaimana cara mendaftarnya, silakan dilihat di deskripsi. Kami tunggu teman-teman sekalian untuk kita belajar bersama. Kami tunggu kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu di Zoom meeting dan juga grup WhatsApp untuk belajar bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirnya subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.